Dania dan Safira pun bertemu. Dania sangat bahagia dapat bertemu dengan Safira. Beda dengan Safira. Safira begitu cuek setelah bertemu dengan Dania dan tidak mau menyapa Dania. Justru Safira ingin pergi meninggalkan Dania. Dan di saat Safira ingin meninggalkan Dania, justru Safira hampir terkena masalah. Safira pun hampir dalam bahaya. Dengan sigap Dania langsung menolong Safira dan menahan lemari yang akan menimpa Safira. Untung Dania ada di situ. Kalau tidak, maka lemari tersebut sudah akan menimpa Safira. Tangan Dania pun sakit, sehingga Dania berkorban menahan rasa sakitnya demi menyelamatkan Safira. Julian pun langsung datang menolong Safira kembali dan langsung merangkul Safira, ingin menarik Safira agar Safira tidak terjatuh. Dari kejauhan Yuda melihat pengorbanan Dania demi menyelamatkan adiknya, sedangkan Safira tidak peduli kepada Dania. Julian pun membantu Dania untuk mendirikan lemari yang telah ingin menimpa Safira. Sedangkan Julian begitu kagum dengan pengorbanan Dania yang telah menyelamatkan istrinya. Dania pun kesakitan dan menahan rasa sakit di tangannya. Safira memandang Dania dan melihat Dania kesakitan sehingga membuat hati Safira tergerak untuk menyentuh Dania. Dania pun sangat khawatir dengan keadaan Safira dan menanyakan apakah Safira baik-baik saja. Safira pun mengatakan bahwa dirinya saat ini baik-baik saja dan berterima kasih karena Dania telah menolongnya. Safira pun langsung menghampiri Dania dan langsung memegang tangan Dania. Safira sangat khawatir dan tidak ingin terjadi sesuatu kepada Dania. Sehingga dengan sigap dan respon, Safira langsung menghampiri Dania dan menyentuh tangan Dania. Sehingga membuat Dania sangat bahagia sekali. Ternyata Safira masih memiliki hati rasa sayang kepada Dania. Sehingga Safira begitu khawatir kepada Dania dan menyentuh tangan Dania, sehingga Dania sangat bahagia dan Dania sangat terkejut. Akhirnya Safira masih perhatian kepada Dania dan menyentuh tangan Dania, sedangkan Julian sangat terharu melihat pengorbanan Dania kepada Safira. Julian pun melihat Yuda ada di toko. Julian sangat yakin bahwa itu adalah Yuda, sedangkan Yuda panik saat ini. Ternyata Julian melihat dirinya. Jenna pun datang ke rumah Julian ingin mengembalikan jasnya Julian. Jenna sangat bahagia sekali karena Jenna disambut oleh Mama Gina, orang tua dari Julian. Jenna terharu. Jenna bahagia akhirnya dirinya bisa bertemu dengan Mama Gina, ibu dari Julian. Jenna sangat berharap jika Jenna mendapatkan restu hubungannya dari Mama Gina, sehingga Jenna pun tersenyum bahagia. Begitu juga dengan Mama Gina yang menyambut Jenna dengan senyuman manis sehingga membuat Jenna semakin kegeeran. Ternyata Rafael malah memenuhi permintaan Gunawan. Rafael malah memenjarakan Pak Gunawan. Justru kini Rafael tidak akan membiarkan Pak Gunawan bebas. Rafael lebih memilih Pak Gunawan dipenjara oleh dirinya sendiri, sehingga membuat Pak Gunawan marah besar kepada Rafael dan mengatakan jika Rafael anak durhaka. Pak Gunawan pun semakin murka memiliki anak seperti Rafael. Selama ini Pak Gunawan selalu melindungi semua kejahatan Rafael, sedangkan Rafael dengan teganya malah mengurung Pak Gunawan dan memenjarakan Pak Gunawan di tempat rahasianya. Rafael mengungkapkan bahwa ini adalah keinginan Pak Gunawan, sehingga Rafael akan memenuhi keinginan Pak Gunawan. Yang penting Pak Gunawan tidak melaporkan dirinya ke kantor polisi, apalagi harus menyerahkan semua harta kekayaannya ke keluarga Safira. Mama Gina pun memanggil Safira dan Julian karena ada
ada kedatangan tamu yaitu Jenna. Jenna pun senyum manis karena Jenna pun terkaget. Ternyata ada wanita hamil di rumah ini. Jenna sangat yakin bahwa Julian sudah memiliki istri sehingga membuat Jenna patah hati dan kecewa. Ternyata sangat benar. Julian muncul dan hadir dan langsung merangkul Safira dan menyebut kata sayang kepada Safira dan langsung mengenalkan Safira kepada Jenna, mengatakan jika Safira adalah istrinya Julian. Di sini pun Jenna langsung terdiam. Jenna patah hati dan Jenna sangat kacau hatinya saat ini. Ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan dan tidak